Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di sini aku akan menjelaskan penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana kantor. Oke, yang pertama itu pengertian penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana kantor, yaitu kegiatan menyimpan dokumen, sarana dan prasarana agar dokumen dapat terjaga dengan baik. Peranan sistem penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana berdasarkan sistem kearsipan. Yang pertama sebagai bahan dan alat bukti. Yang kedua sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga sebagai barometer kegiatan suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah alat bantu ingatan organisasi. Apa-apa saja kegiatan penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana kantor? Yang pertama adalah kegiatan penciptaan. Yang kedua yaitu kegiatan penyimpanan dan penemuan kembali. Yang ketiga adalah kegiatan penyelamatan dan yang terakhir adalah kegiatan penyusutan. Adapun peralatan-peralatan penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana kantor, yang pertama ada guide, folder, dokumen, map gantung, filing cabinet, dan roll opaque. Lalu kita masuk ke dalam metode penyimpanan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu cara penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat diterima atau untuk surat masuk dan tanggal surat dikirim untuk surat keluar. Untuk menggunakan sistem ini, di depan filing cabinet di depan laci dicantumkan judul, tahun, guide sebanyak 12 buah, masing-masing untuk 1 bulan. Pembagian utama menggambarkan tahun atau judul laci, pembagian pembantu menggambarkan bulan atau judul guide, pembagian kecil menggambarkan tanggal atau judul folder. Yang kedua adalah sistem abjad atau alphabet filing system. Dokumen yang dihasilkan atau dibuat dan dokumen yang diterima oleh kantor di dalamnya termuat nama-nama yang diurutkan dari A sampai Z. Selanjutnya adalah sistem nomor atau numeric filing system. Cara penyimpanan arsip menggunakan nomor agenda surat masuk atau keluar sebagai pedoman dalam penyusunannya. Sistem nomor dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem nomor menurut DW atau sistem desimal atau klasifikasi. Pengertiannya, sistem ini menentukan kode surat berdasarkan nomor yang ditetapkan untuk surat yang bersangkutan. Klasifikasinya, pembagian utama memuat kegiatan atau masalah pada kantor, pembagian pembantu memuat uraian masalah yang terdapat pada pembagian utama, dan pembagian kecil memuat uraian masalah yang terdapat pada pembagian pembantu. Sistem nomor yang kedua adalah terminal digit. Pengertiannya, sistem penyimpanan berdasarkan pada nomor urut dalam buku arsip. Cara mengindeksnya adalah 2 angka dari belakang sebagai unit 1, yaitu menunjukkan nomor laci dan nomor guide. 1 angka setelah unit 1 sebagai unit 2, yaitu menunjukkan nomor folder. Sisa seluruh angka sesudah unit 2 sebagai unit 3, yaitu menunjukkan surat yang kesekian dalam folder. Sistem nomor yang ketiga adalah middle digit. Pengertiannya, kombinasi dari sistem nomor menurut DW dan terminal digit. Cara mengindeksnya, adapun yang dijadikan kode laci dan guide adalah 2 angka yang berada di tengah, sedangkan 2 angka yang berada di depannya menunjukkan kode map, kemudian 2 angka yang berada di belakangnya menunjukkan urutan surat yang kesekian di dalam map. Sistem nomor yang terakhir adalah soundex atau phonetic system. Pengertiannya, sistem penyimpanan warkat berdasarkan pengelompokan nama dan tulisannya atau bunyi pengucapannya hampir bersamaan. Cara mengindeksnya, adapun dalam sistem ini nama-nama diganti dengan kode atau notasi yang terdiri atas 1 huruf dan 3 angka. Yang kedua adalah sistem wilayah atau geographic filing system. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Selanjutnya adalah sistem subjek atau pokok masalah atau subject filing system. Cara penyimpanan dan penemuan kembali dokumen atau surat yang berpedoman pada perihal surat atau pokok isi surat. Prosedur penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana. Langkah pertama adalah pencarian informasi mengenai barang yang akan masuk. Yang kedua adalah memastikan bahwa barang yang akan masuk sudah siap diterima. Langkah ketiga adalah menerima barang masuk, dan langkah keempat adalah proses pembuatan dokumen serah terima barang. Demikian materi tentang kegiatan penyimpanan dokumen, sarana dan prasarana kantor. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye!